Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Sejak pagi, masyarakat dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa datang membawa kerbau-kerbau terbaik untuk beradu kecepatan di lintasan balapan kerbau. Masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di kawasan Sumbawa, masih menjaga berbagai tradisi warisan leluhur. Seperti tradisi hiburan rakyat satu ini, yang dikenal dengan sebutan barapan kebo atau balapan kerbau. Sebelum balapan dimulai, para kerbau dihias dengan berbagai aksesoris untuk membedakan antara satu kerbau dengan yang lain. Hiasan ini juga berfungsi sebagai penanda desa tempat mereka. Sebelum memasuki lintasan, kerbau-kerbau yang akan bertarung dimandikan terlebih dahulu di kubangan air atau sungai kecil yang letaknya tak jauh dari arena balap. Fungsinya untuk menetralisir suhu tubuh kerbau menjelang beradu kecepatan di bawah terik sinar matahari. Di Sumbawa masih memiliki tradisi yang dijaga hingga saat ini. Nah, di belakang saya ini merupakan kerbau-kerbau yang sedang bersiap untuk mengikuti pertandingan di sirkuit sebelah sana. Barapan kebo biasanya digelar menjelang musim tanam di petak sawah yang jadi arena balapan. Sebelum mulai balapan, para peserta terlebih dahulu melakukan ritual basalona. Seluruh peserta berjalan mengelilingi lintasan sebanyak 1 kali ditemani joki dan sandro para kerbau. Joki adalah penunggang kerbau yang berdiri di atas kareng, sebuah rangkaian kayu yang berfungsi sebagai penghubung antara dua kerbau. Joki bertugas memacu kerbau di arena balapan untuk mencapai saka, sebuah pancang yang berada di ujung lintasan, yang menjadi titik tuju para joki bersama kerbau mereka. Sementara Sandro adalah pawang kerbau yang secara spiritual bertugas mengacaukan konsentrasi kerbau ketika sedang berlari menuju saka. Pemenang dari balapan ini adalah kerbau yang mampu mencapai saka dengan catatan waktu yang paling cepat. Tak jarang kerbau mampu berlari kencang, namun tidak berhasil menyentuh saka. Tak sedikit pula joki kerbau yang terjatuh di tengah lintasan karena kehilangan keseimbangan. Saya pun berkesempatan mencoba menjadi joki kerbau. Tiap kerbau yang diikut sertakan dalam karapan kerbau biasanya memiliki nama yang diberikan oleh sang pemilik. Sepasang kerbau yang saya tunggangi berasal dari desa Batu Bulan yang bernama Halilintar dan Tamu Agung. Ternyata tidak mudah ya menjadi seorang joki barapan kerbau. Butuh keseimbangan kaki agar dapat mencapai saka di depan sana. Barapan kebo tak sekedar adu cepat dan tepat dari masing-masing kerbau. Hiburan rakyat Tanah Samawa ini syarat akan makna di setiap bagiannya.
Seperti filosofi dari kecepatan sepasang kerbau yang dipacu, menyiratkan makna keserasian dalam kehidupan untuk mencapai saka yang dapat dimaknai sebagai tujuan dalam hidup. Lumpur dan genangan air yang memenuhi arena balapan menyiratkan arti hambatan atau rintangan yang dihadapi ketika berjuang meraih tujuan kehidupan. Barapan kebo merupakan hiburan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Barapan kebo, kiasan wujud syukur masyarakat Sumbawa atas anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Barapan kebo adalah ajang silaturahmi pemersatu rakyat Tanah Samawa. Kerbau dan Sumbawa memang seperti dua belah sisi dari sekeping uang logam yang tak dapat dipisahkan dari bingkai sejarah dan tradisi masyarakat Samawa. Mayoritas masyarakat Sumbawa yang berprofesi sebagai petani menggunakan kerbau untuk membantu bekerja di sawah. Tak heran, Tanah Samawa dikelilingi oleh hamparan sawah, diselingi perbukitan dan permukiman. Demi menunjang kesejahteraan masyarakat di kawasan Sumbawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan embung dan bendungan. Salah satunya Bendungan Bintang Bano yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Bendungan ini terletak di Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan bendungan ini dilakukan sebanyak 2 tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2015 hingga 2019 dan tahap kedua yakni tahun 2020 hingga 2021. Pada akhir 2021 direncanakan bendungan ini sudah dapat beroperasi. Anggaran yang dialokasikan untuk Bendungan Bintang Bano ini sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai 1,4 triliun rupiah. Bendungan ini dibangun dengan daya tampung air kurang lebih 76 juta meter kubik dengan luas genangan sebesar 200 hektar. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan ketersediaan air, khususnya di Kabupaten Sumbawa Besar yang memiliki iklim tropis, terutama saat musim kemarau. Ya, bendungan ini bisa melayani daerah irigasi seluas 6.600 hektar, kemudian juga bisa memberikan layanan air baku sebesar 555 liter per detik, dan juga ada potensi tenaga listrik ya, pembangkit tenaga listrik sebesar 8,8 megawatt. Di samping juga fungsi pengendalian banjir untuk mengurangi banjir di Kota Taliwang sebesar 25% tingkat reduksinya. Dengan keindahan alam dan perbukitan hijau Kabupaten Sumbawa Besar yang ditawarkan di Bendungan Bintang Bano, kedepannya bendungan ini bisa menjadi pemicu berkembangnya sektor pariwisata baru serta potensi budidaya perikanan. Peradaban masyarakat Sumbawa memiliki sejarah panjang. Bangunan Istana Dalam Loka menjadi saksi sejarah yang masih berdiri hingga saat ini, terletak di pusat kota Kabupaten Sumbawa Besar. Pemerintahan daerah Sumbawa pada awalnya berbentuk kesultanan. Pemerintahan Kesultanan Sumbawa dimulai sekitar 1648. Istana ini sendiri dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III pada tahun 1885.
Sejak awal berdirinya pemerintahan Sumbawa, setidaknya 18 sultan pernah menjabat hingga saat ini. Kesultanan Sumbawa erat kaitannya dengan Kesultanan Goa dari Sulawesi Selatan. Tak heran berbagai budaya dan bahasa masyarakat Sumbawa memiliki sedikit kemiripan dengan masyarakat Goa. Hingga saat ini, bangunan ini telah 3 kali direnovasi untuk menjaga keutuhan bangunan. Dahulunya istana dibangun menggunakan pasak yang menghubungkan penyangga satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan satu pun paku. Di dalam istana, beberapa duplikat peninggalan kesultanan masih dapat dijumpai. Jadi ini istana dalam loka. Istana dalam loka itu sebenarnya dalam itu adalah istana, ya. Kata dalam itu istana. Loka itu rakyat. Jadi istana yang dibangun oleh rakyat. Jadi sebagai bentuk persembahan rakyat kepada sultan, kepada pemimpin saat itu. Nah, istana ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah ketiga. Jadi beliau memerintah tahun 1883 sampai dengan 1931. Beberapa bagian bangunan istana dalam loka memiliki makna yang berkaitan dengan syariat Islam. Seperti tiang penyangga istana yang berjumlah 99 merupakan jumlah nama Allah dalam Asmaul Husna. Ada pula tangga yang memiliki 13 anak tangga, melambangkan jumlah dalam rukun sholat. Tangga lain ada yang memiliki 17 anak tangga, mengisyaratkan angka yang sama dengan jumlah rakaat dalam sholat. Masyarakat Tanah Samawa memang mayoritas memeluk agama Islam. Masuknya Islam ke daerah Sumbawa diperkirakan terjadi sebelum adanya Kesultanan Sumbawa. Nah, kehidupan masyarakatnya alhamdulillah ya, hidup dengan harmonis. Daerah Sumbawa sendiri dihuni oleh tidak kurang dari 500 penduduk. Terdiri dari banyak suku, bahkan belasan suku yang terdata di Badan Kesbang Polda Negeri Kabupaten Sumbawa. Nah, agamanya adalah memang mayoritas agama Islam. Karena seluruh Tahu Samawa, masyarakat Sumbawa itu beragama Islam, ya, kecuali Tahu Samawa, ya, orang-orang Sumbawa yang kebetulan mungkin berketurunan dari Bali, keturunan dari Cina, ya, Tionghoa, itulah yang yang kemudian memeluk agama-agama di luar Islam, Hindu misalnya, kemudian Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nuansa Islam sangat kental terasa di berbagai penjuru daerah Sumbawa, mulai dari kehidupan masyarakat termasuk unsur pendidikan. Kementerian PUPR membangun sebuah rusun di Pondok Pesantren Al-Kahfi Sumbawa pada 2019. Lokasi pesantren yang dikelilingi perbukitan dan perkebunan diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di Sumbawa di tingkat sekolah menengah atas. Santrinya berasal dari berbagai daerah, baik yang berasal dari dalam dan luar Nusa Tenggara Barat. Pak Ustadz bisa dijelaskan sejarah dari Pondok Pesantren Al-Kahfi ini, Pak Ustadz? Ya, Pondok Pesantren Al-Kahfi ini awalnya berdiri pada tanggal 3 Agustus 2014, Mbak. Awalnya dibangun dengan tujuan untuk menjadikan bengkel akhlak bagi khususnya di daerah Sumbawa ini. Kemudian masalah pembangunannya didesain ala rumah-rumah dahulu, perkampungan gitu. Baik pondok yang laki-laki maupun perempuan itu dibangun rumah panggung semuanya. Tapi seiring berkembangnya zaman, kita juga membangun rumah-rumah batu seperti itu. Lalu Pak, bisa dijelaskan fasilitas dari pesantren Al-Kahfi saat ini seperti apa? Ya, saat ini fasilitasnya alhamdulillah terdapat gedung rusunawa yang dapat bantuan juga dari PUPR alhamdulillah. Kemudian ada rumah-rumah panggung di sana, tempat santri laki-lakinya. Kemudian ada tempat musyrifnya, kemudian ada kantor, kemudian kelas. Dan ada masjid juga. Kebetulan alhamdulillah WC atau tempat wudhunya baru dibangun. Alhamdulillah seperti itu. Manfaat dari pembangunan rusunnya itu sendiri apa Pak untuk para santri? Kalau untuk pembangunan rusun ini alhamdulillah dahulu kalau misalnya anak-anak tidur itu malam itu selalu kedinginan dan banyak anak-anak yang sakit, Mbak. Gitu. Ya, karena kedinginan, karena ini kan hutan daerah kita ini ya, sebelah sana gunung, sebelah kiri gunung gitu kan. Jadi
sangat bermanfaat tentunya. Jadi anak-anak ini tidurnya semakin enak lah gitu kan. Kemudian sangat bersih, clean, tidak seperti rumah panggung, rumah kayu, kemudian lebih tahan lama dan lebih kuat juga insya Allah. Mungkin demikian. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Fokus pembelajaran bagi santri di sini tak jauh berbeda dengan konsep pesantren lain, yakni mengedepankan pembelajaran agama Islam yang dikombinasikan dengan pelajaran umum lain. Mainlah gangsing, janganlah rebah, memakai tali pelepah pisang. Budaya asing sudah merambah, budaya asli janganlah hilang. Nusa Tenggara Barat menawarkan keasrian seni budaya, bentang alam, dan kilas sejarah yang masih terjaga. Tak heran, Mandalika ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR membangun jalan bypass yang nantinya dapat mempermudah akses pengunjung menuju kawasan wisata Mandalika. Jalan ini terhampar lebih dari 17 km, menghubungkan langsung antara Bandara Internasional Lombok ke Mandalika. Pendanaan pembangunan jalan ini menggunakan alokasi APBN murni dan ditargetkan dapat beroperasional di penghujung 2021. Kawasan Mandalika menawarkan berbagai pilihan pariwisata. Hamparan pantai nan indah akan memanjakan mata siapapun yang berkunjung ke Pantai Kuto ini. Di kawasan ini tengah dibangun sirkuit balap berskala internasional yang rencananya akan digunakan sebagai sirkuit series MotoGP pada 2022 mendatang. Untuk menunjang hal tersut, Kementerian PUPR meluncurkan program rumah swadaya berwujud homestay yang dapat dijadikan pilihan tempat menginap bagi para wisatawan. Setidaknya 398 unit telah dibangun dengan mekanisme swadaya yang tersebar di beberapa desa di kawasan Mandalika. Anggaran yang digelontorkan untuk program di Nusa Tenggara Barat ini berkisar 62 miliar rupiah. Dari angka tersebut, masyarakat telah memetik hasil swadaya setidaknya sebesar 10 miliar rupiah. Seperti Pak Sawan, salah satu warga Mandalika yang rumahnya direnovasi menjadi homestay. Sebelumnya rumah Pak Sawan bisa dikategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni. Kemudian Pak Sawan mengajukan rumahnya dalam program fasilitas rumah swadaya Kementerian PUPR. Properti yang ia miliki saat ini dibangun dalam waktu 4 bulan. Kalau kita bicarakan manfaat, sangat banyak manfaatnya gitu. Soalnya sebelum ada rumah swadaya ini kemarin kan kita punya rumah sebelum yang dibongkar itu kan udah tidak layak pakai gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah setelah ada rumah swadaya ini kan ya istilahnya nyaman lah. Di samping nyaman juga ditempatin juga bagus juga. Namun tidak seluruh masyarakat bisa mendapatkan bantuan program rumah swadaya ini. Ada beberapa kriteria bagi masyarakat yang ingin mengajukan properti mereka agar bisa direnovasi menjadi homestay
hingga memiliki daya tarik bagi wisatawan. Jadi masyarakat yang layak adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan persyaratan yaitu mempunyai sertifikat hak milik yaitu sesuai dengan tata ruang. Jadi usulan itu dari Pemda, jadi Pemda yang mengusulkan, kami yang memverifikasi layak atau tidaknya masyarakat mendapatkan bantuan. Seperti itu. Jadi dengan skema pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat ikut kita berdayakan untuk membangun homestay ini. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, jadi kita bentuk kelompok masyarakat. Ada tenaga ahli kami yang mendampingi di lapangan, jadi tenaga ahli sipil, pemberdayaan, dan arsitektur yang mendampingi selama pelaksanaan pembangunan homestay ini. Kembali ke Tanah Samawa, ada sebuah seni tutur yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Seni Sakeco namanya. Sakeco adalah seni bertutur khas ala Sumbawa yang terdiri dari 2 orang sambil memainkan alat musik rebana. Biasanya pertunjukan Sakeco digelar pada hajatan warga, acara kesultanan, ataupun festival kesenian daerah setempat. Seni Sakeco sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan diyakini sebelum masuknya agama Islam ke daerah Sumbawa sekitar tahun 1812 hingga 1813. Pencetus Sakeco bernama Zakaria dan Syamsuddin. Nama Sakeco sendiri diambil dari Padondok atau nama panggilan bagi masyarakat Sumbawa. Sakeco merupakan sebuah kata yang merupakan gabungan nama kecil 2 orang pencetusnya, yakni Zakaria dan Syamsuddin. Di Sumbawa itu ada nama Padondok namanya. Padondok itu adalah nama halus, misalnya Zakaria. Zakaria itu dipanggil Sake gitu kan. Dan Syamsuddin itu dipanggil Co. Jadi kedua pelaku ini, kenapa jadi budaya Sakeco namanya? Karena kedua orang ini adalah yang sudah familiar gitu kan, yang sudah terkenal dari zaman dulu. Dia pelaku utamanya. Jadi Zakaria dan Syamsuddin ini kalau nama Padondok semua menjadi Sake dan Co, Sakeco gitu kan. Jadi makanya sampai sekarang budaya Sakeco ini enggak pernah ada yang komplain gitu. Kenapa jadi Sakeco? Jadi memang benar gitu kan, enggak ada yang pernah komplain sana sini. Anak kecil pun sekarang nanya seperti itu, kenapa Sakeco gitu. Ya memang pelaku utama yang inten pada saat itu memang namanya Zakaria dan Syamsuddin. Makanya budaya Sakeco ini jadi Sakeco gitu. Lantunan Sakeco berisikan pesan berbagai makna kehidupan. Bisa menyampaikan tentang budaya, pendidikan, hingga puji-pujian rasa syukur. Dua orang seniman Sakeco bersenandung dan bernyanyi dengan nada suara yang relatif sama. Tidak ada yang boleh lebih mendominasi di antara keduanya. Hal tersebut memiliki makna bahwa di dalam kehidupan manusia tak terlepas dari unsur keserasian, keselarasan, serta saling melengkapi satu sama lain. Kalau saya berbicara Sakeco ini, sebenarnya saya sangat peduli. Kenapa saya mau mempertahankan Sakeco ini? Karena saya lihat, saya bisa hitung ya untuk Sumbawa ini mulai dari daerah timur sana sampai daerah barat. Saya bisa hitung dengan jari loh. Pelaku Sakeco ini sampai sekarang saya sangat peduli, saya sangat miris gitu kan. Karena yang kalau bukan kita sendiri yang akan kembang ini siapa gitu kan. Nah, dan saya lihat pelaku-pelaku yang dari dulu itu sudah tua-tua lagi. Usianya agak, saya mohon maaf, sudah agak di atas saya uzurnya. Jadi kenapa tidak gitu. Jadi saya punya inisiatif sendiri, saya kembangkan anak-anak yang dari kuliah, yang SMA, SMP, bahkan sampai jenjang SD pun mau dia belajar ke saya. Dan saya sendiri inisiatif sama teman-teman saya sendiri yang ada di Sanggar. Jadi ya wujud peduli saya sendiri gitu kan. Jadi kebetulan saya dapat amanah dari guru saya dulu. Jangan berhenti sampai kamu gitu kan. Kamu ajarkan ke anak-anakmu, ajarkan ke adik-adikmu. Gitu. Jadi inilah yang menjadi tekad saya kenapa Sakeco ini tetap saya kembangkan sampai sekarang. Gitu. Tu dapat panggilin lala ilang bela
Inilah warisan tanah Intan Bulaeng. Tak hanya kaya hasil bumi, tanah Samawa tetap istimewa dengan segala keunikan cerita, sejarah, religi, budaya, serta bentang alamnya yang akan meninggalkan kesan kepada siapapun yang menginjakan kaki di bumi Sumbawa. Sisi kemang ya nu ngasih atel kita no pokaso lamin selamat so adi kiri tu padu manyamanate o andi sayang gamaku. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with